Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari sebelah Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus Sang Penyelamat Dunia. Bacaan Injil hari ini memberi kita sebuah gambaran bahwa Yesus tidak perlu menyatakan diri sebagai Allah. Kehadiran, karisma, dan mulut semesta bertugas menyatakan siapa itu Yesus. Bahkan dalam Injil mencatat bahwa roh-roh jahat saja bisa jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak dan mengakui bahwa engkaulah anak Allah. Tetapi Yesus sendiri melarang mereka dengan keras untuk memberitahukan siapa dia. Dan buktinya dalam Injil mengisahkan tentang banyak orang yang mengikuti Yesus karena ia menyembuhkan dan menyelamatkan banyak orang. Banyak orang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, dari seberang Yordan, Tirus, dan Sidon mengikuti dia karena mereka mendengar segala yang dilakukannya. Hal ini mau membuktikan bahwa Yesus adalah Imam Agung yang hadir di dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia adalah Allah yang hadir secara nyata di tengah-tengah dunia untuk membawa umat manusia kepada keselamatan sejati yang dia sendiri menghendakinya. Saudara-saudari, Yesus adalah Imam Agung yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah. Sebab ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Dia adalah Imam Agung yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang mempersembahkan diri demi dosa-dosa manusia. Bagi kita adalah sangatlah perlu untuk kita sampai pada pengenalan Yesus sebagai Allah, agar iman kepercayaan kita semakin bertumbuh. Kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita sebagai Allah Bapa kita.
kita harus dengan penuh iman dan benar-benar menghadirkan Dia sebagai Allah dalam hidup kita. Dalam kesulitan atau penderitaan maupun dalam keadaan aman-aman, kita harus menghadirkan Yesus sebagai Sang Penyelamat. Di lain pihak, seringkali kita memperlakukan Yesus hanya sekedar pengabul doa, pembebas dari segala halangan manusiawi seperti sakit dan penderitaan, tapi bukan sebagai Allah. Yesus bukan sekedar dokter atau dukun kehidupan. Pandangan atau perlakuan ini sangatlah berbahaya bagi kita. Yesus harus menjadi lebih dari semua itu bagi orang beriman, menjadi Allah kita. Dengan menjadi Allah, Yesus kemudian tak terbantahkan adalah jalan kita, pasti menuju hidup kekal. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.